tersebut menyebutkan bahwasanya beliau mengerjakan sholat dengan memakai sendal. Sedangkan melepaskannya pada saat tertentu itu karena adanya najis pada keduanya. Dan hal itu menunjukkan dibolehkannya mengerjakan sholat dengan memakai sendal. Ya, dan ini ada footnote nomor 87 di bawah ditulis itu ibit ya, atau sama jadi satu halaman 511 yang berarti diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan juga Ibnu Khuzaimah. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hal tersebut merupakan sunnah fi'li atau sunnah Nabi yang merupakan perbuatan beliau serta amr atau perintah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini dinukil dari kitab Ighathatul Lahfan jadi 1 halaman 230 sampai 231. Kemudian Al-Allamah maksudnya seorang yang alim juga Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya atau kitab-kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa beliau mengatakan sholat dengan mengenakan hidha atau sepatu termasuk sunnah ya. Fatwa-fatwanya cukup panjang, di dalamnya disebutkan pembahasan-pembahasan yang rinci dan pengarahan-pengarahan kepada status hukumnya. Karena itu merujuklah ke kitab tersebut. Nah, ini salah satu metode yang digunakan oleh penulis Hafidahullah. Beliau kalau ada perselisihan ulama yang panjang, maka beliau isyaratkan kepada kita buku yang dijadikan rujukan dan silakan kalau mau lebih detail belajar dari buku tersebut. Ini satu metode yang menarik ya, karena memang kalau setiap kali ada satu permasalahan dalam sebuah karya tulisan ya, dan kita harus menukil satu bahasan dan menukil dari banyak buku atau dari satu buku tapi banyak perselisihan pendapat ulama, maka itu akan sangat panjang, mungkin sangat tebal. Sementara sebagian penulis ingin bukunya tidak terlalu tebal sehingga mudah dikonsumsi oleh kaum muslimin. Nah, ini salah satu metode yang menarik sebenarnya ya. Kemudian terakhir beliau mengatakan, Imam Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah mengatakan, pengingkaran terhadap orang yang masuk ke dalam masjid dengan memakai sendal sejatinya muncul dari ketidaktahuan terhadap sunnah. Lihat juga Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Al-Allamah Al-Wadi'i mempunyai karya sendiri dalam membahas masalah ini. Dari kesimpulannya sebenarnya adalah menggunakan sendal atau sepatu dibolehkan dalam mengerjakan sholat asal dalam kondisi dia suci. Sekarang kita masuk ke poin C, masih berhubungan dengan masalah sholat, yaitu sholat tahiyat masjid sebelum menyalami jamaah. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad nama buku ya, bagi bapak-bapak yang bukunya di garis bawah ini nama buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Buku yang sangat masyhur ya, kurang lebih 5 jilid kalau dalam bahasa Arab ya. Di antara petunjuk Nabi SAW adalah setiap orang yang memasuki masjid harus memulai dengan mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Setelah itu dia bisa menemui orang-orang dan menyalami mereka. Maka dari itu sholat tahiyat masjid dilakukan sebelum menyalami orang-orang yang ada di masjid. Sebab sholat adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam kurung yang bersifat non materi.